Presiden Jokowi banyak dicintai rakyat Indonesia karena suksesnya membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia, serta mampu mengangkat pamor Indonesia di dunia internasional, sehingga kepercayaan masyarakat mencapai 80%. Tetapi pada akhir pemerintahannya, Jokowi ternyata telah banyak berubah. Jokowi merasakan gurihnya berkuasa dan sangat percaya diri untuk bisa mengatur kekuasaan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi, memberi jalan kepada Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Keputusan MK yang meloloskan batas usia Cawapres menjadi polemik di masyarakat dan diduga ada campur tangan penguasa. Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan dan wali kota Solo yang didukung oleh PDI Perjuangan kini maju menjadi Cawapres melalui Partai Golkar. Tanpa pamit secara resmi, Gibran meninggalkan PDI Perjuangan dan menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus. Sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Menghadapi manuver Gibran yang mencela-mencela, Megawati yang sangat berpengalaman di bidang politik memilih untuk diam. Megawati hanya berpesan pada kadernya untuk fokus menangkan Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, juga bermanuver. 2 hari menjadi anggota PSI, langsung menjadi Ketua Umum PSI, dan mendukung Prabowo Subianto Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, wali kota Medan yang diusung PDI Perjuangan menjadi wali kota, juga bermanuver. Bobi Nasution melawan keputusan partai dengan mendukung Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kini Prabowo Subianto makin percaya diri. Prabowo yang 3 kali kalah dalam Pilpres dengan bertopeng Jokowi mampu menggait pemilih Jokowi tahun 2019. Prabowo berambisi menang dalam koalisi gemuknya meliputi 9 partai: Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI. Lalu bagaimanakah tanggapan tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo Gibran Gibran? Ini juga secara semuanya itu pelanjut Jokowi. Banyak hal ada kesamaan. Satu, cara kesehatan. Jokowi pernah bilang, Pak, nanti cari presiden jangan ada yang duduk aja di istana, suruh jalan. Berarti kan butuh fisik. Itu ada di Ganjar, dan Ganjar ini juga punya kemampuan yang bagus. Umur masih muda, kesehatan bagus. Sudahlah, itu berjalan. Jadi akhirnya apa? Relawan Jokowi ini, Jokowi dulu yang membantu Jokowi dari tahun 2014 itu hingga Pak Jokowi sampai 2 kali menjabat, itu semua relawan itu mungkin 99% itu mendukung Ganjar. 1% aja mungkin Jokowi yang mendukung Prabowo. Ya mungkin kalau organ itu katanya Projo atau siapa lagi, cuma 2 mungkin. Sementara kan organ Jokowi banyak. Kan anak Jokowi. Makanya Jokowi banyak memasang orang-orangnya di beberapa lembaga alat negara seperti pertahanan dan keamanan. Orang-orang yang dia percayai dan bisa menjadi bumpernya ketika ada hal buruk yang nanti akan terjadi. Dan ini berbahaya sekali. Karena kalau ada protes atas ketidakpuasan terhadap sidang sengketa pemilu nanti, alat negara itulah yang akan dibenturkan dengan rakyat di lapangan. Kalau Jokowi nggak netral, maka perlu juga dipertanyakan, apakah polisi nanti akan netral? Ya nggak mungkin lah.
Kepolisian pasti punya peran besar dalam sebuah pemilu, karena merekalah nanti yang akan mengawal kertas suara, termasuk berhubungan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat. Para pejabat sementara, pengganti gubernur dan wali kota yang diangkat oleh Jokowi bisa dibilang juga sulit akan netral, karena mereka berpotensi untuk diganti kalau nggak sesuai dengan perintah sang panglima tertinggi. Menjadi bagian Ketidaknetralan dari sebuah pemerintah pertarungan dalam bersejarah pemilu melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, masuk DPR, kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Bukankah katanya dia tegak lurus sama keputusan Partai PDI Perjuangan? Bukankah katanya ojo ke susu? Tapi tahu muncul, ini negara bukan milik keluarga. Lari kabur. Ini negara milik bersama, yang mana ada rakyat yang harus dipikirkan. Ya, bukankah katanya ojo ke susu? Lah ini, filosofinya nggak nyambung jadinya. Ojo ke susu, selalu ojo ke susu. Ini mah ke susu-susunya, lihat. Ya, nggak tahu lah apa strategi politik yang sedang dijalankan oleh Pak Jokowi. Tapi ingat Pak Jokowi, jangan korbankan rakyat. Sing ninggal jalan. Kalau nyai kembali daerah asalnya. Karena di sanalah ari-ari kita ditanam. Sehat-sehat terus dan jangan lupa bahagia. I love you full.